Halo bro, sis. Ini kenalkan ya, saya namanya Mang Dobrak, suka dobrak-dobrak bro. Ini dipaksa sama Barto buat podcast katanya, biar tayangan YouTube-nya dan TikTok-nya bisa banyak. Ya, namanya dipaksa, ya mau lah. Nah, sekarang ini saya mau bahas masalah gratifikasi. Tahu nggak gratifikasi? Itu orang yang nyuap, ya, nyuap atau nyogok. Nah, enak kan disuapi, disogok enak juga kan. Ini sebetulnya suap penyuap ini terjadinya bagaimana asal hubungannya? Tapi yang saya dengar-dengar loh ya, ini gara-gara ketakutan dari seseorang yang mau mendirikan usaha atau mungkin yang punya masalah hukum, ya pokoknya yang berhubungan dengan pejabat publik. Misalnya mau mendirikan usaha. Nah dalam pikirannya itu, wah jangan-jangan nanti kalau saya nggak menyuap atau nggak nyogok atau nggak memberikan uang biji, izinnya nggak diberikan. Sebetulnya pejabatnya itu sama sekali nggak minta sama sekali. Hanya karena ketakutan dari orang yang mau mendirikan usaha atau mungkin yang terbelit kasus hukum, ingin segera usahanya berjalan, ingin segera bekerja supaya izinnya lancar. Nah, itulah dia. Akhirnya dia memberikan sogokan kepada pejabat yang punya wewenang untuk memberikan izin. Kemudian yang kedua, juga dari pejabat yang bersangkutan. Ketika ada orang mengajukan izin misalnya, wah ini kesempatan. Masa dia aja yang dapat duit, saya yang payah-payah memberikan izin nggak dapat duit. Akhirnya dia mengultimatum pada orang yang mau mengajukan izin, baik dengan cara langsung nembak atau lewat orang lain. Pakai utusan misalnya, Pak ini supaya izinnya lancar. Nah, saya bantu dengan imbalan sekian. Akhirnya mau tidak mau, yang mau berusaha ya paksalah mengeluarkan duit ya, duit kasihkan untuk nyogok. Nah, lalu kalau diri terus tidak selesai-selesai, seperti ada orang bilang, kasus hilang satu, timbul dua, hilang dua, timbul empat, hilang empat, bingung hitungnya, bingung hitungnya. Maka marak sekali dan hampir tiap bulan ada kasus-kasus yang terbuka baik oleh KPK maupun polisi atau kejaksaan. Ini yang salah gimana? Ini yang salah sih ya. Terus mengapa kok bisa terjadi? Sebenarnya solusinya itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya ada kasus gratifikasi atau suap menyuap atau sogok menyogok, nah, itu dua-duanya kan kena. Pejabat publiknya kena, yang nyogok itu juga kena, yang nyuapin juga kena, yang disuapin juga kena, sama-sama kenanya. Akhirnya penyogok itu ya diam saja. Walaupun sebetulnya dia itu diperas. Sebetulnya dia itu nggak rela diperas. Izin itu harusnya kan memang sudah mewenang atau tugasnya dari pejabat tersebut untuk memberikan izin. Asal syarat-syaratnya sudah lengkap kan harusnya dikeluarkan. Tapi karena dia diperas ya mau tidak mau, dia merasa diperas mau lapor polisi aja nggak berani juga. Mau lapor KPK nggak berani. Kenapa? Ya karena dia takut kena. Ya supaya
enaknya ya, enaknya saja. Maksudnya nggak usah dikenakan pasal kepada yang memberikan gratifikasi atau yang menyuap atau yang menyogok tersebut. Dengan demikian kalau ada undang-undang yang seperti itu, maka pejabat publik itu akan takut dengan janjinya dan dia tidak akan berani menerima sogokan walaupun diiming-imingi, walaupun dia tidak minta, tidak berani dia nyogok. Pasti dia berpikirnya begini, wah jangan-jangan kalau uang ini saya terima, nanti saya dilaporkan, jangan-jangan ini jebakan. Yes, pasti. Dengan demikian akhirnya semua izin ya, semua kasus yang di pengadilan, misalnya ada orang yang menyogok ke jaksanya atau polisinya, Pak, tolong, kasus saya ini dibikin pasal yang ringan saja. Saya kasih uang bensin 100 juta. Nah, polisinya sama jaksaan, ya nggak berani. Atau waktu juga hakimnya, tolong nanti hukuman saya diringankan ya. Mungkin tuntutannya ini dengar-dengar 10 tahun, tolong kasih 1 tahun saja. Saya kasih imbalan 1 miliar. Akhirnya juga, jangan-jangan ini jebakan ini. Nanti habis ngasih, lapor. Juga polisnya, wah pasti jebakan ini. Nanti lapor saya kena. Dia malah nanti hukumannya jadi ringan. Nah, dengan undang-undang yang seperti itu, makanya akan terjadi preventif. Ya, orang-orang mau menerima suguhan itu nggak berani. Kalau sekarang ini kan ya berani-berani saja. Kalau misalnya dia disogok, ya tak terima aja. Nggak mungkin yang menyuapi, yang nyogok, lapor, nggak mungkin. Karena dia pasti takut akan kena. Demikian juga kalau, wah ini kesempatan tak mintain uang aja. Nah, pasti nanti dia juga nggak akan lapor. Karena kalau ketahuan dia memberikan uang ke saya, dia juga akan ini. Dan membuktikan, masalahnya membuktikan pemerasan itu kan sulit. Apalagi kalau tidak ada data pendukungnya atau tidak ada buktinya sama sekali. Misalnya lewat uang tunai, ya, tidak ada bukti transferan, itu kan susah. Saya yakin kalau undang-undang yang sekarang ini diperbaiki ya. Jadi yang selama ini kalau ada gratifikasi, baik penerima maupun pemberi itu kena, sekarang diubah. Yang kena pasal, yang kena pidana, hanya penerima saja. Sedangkan yang memberi itu tidak dikenakan pasal alias bebas. Semoga ini memberikan solusi